Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang akuntansi untuk lease atau leasing. Dan inilah anggota kelompok kami. Dan saya sendiri, Elik Sulistiawati, akan menjelaskan terlebih dahulu pengertiannya. Leasing adalah segala kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal yang penggunaannya diserahkan pada suatu perusahaan melalui pembayaran secara berkala dalam jangka waktu tertentu. Dan lease atau yang sering disebut juga dengan sewa guna tanah adalah kontrak yang menetapkan syarat-syarat pengalihan hak pengalihan harta atau aktiva kepada lease oleh pemiliknya, yaitu leaser. Dua pihak yang terkait: satu, yang menyewa lease atau penyewa guna usaha, dan yang kedua yang menyewakan atau leaser, perusahaan sewa guna usaha. Untuk keunggulan lease yaitu: 1. Pembiayaan 100% dengan suku bunga tetap. 2. Proteksi terhadap keuangan. 3. Pembiayaan lebih murah. Dan yang keempat, keuntungan pajak. Dan untuk kerugian sendiri dari lease yaitu: 1. Biaya bunga tinggi. 2. Biaya marginal yang tinggi. 3. Kurangnya perlindungan hukum. Dan yang keempat, proses eksekusi leasing macet dan sulit. Untuk sifat-sifat lease: 1. Ketentuan pembatalan, yaitu ada sanksi pembatalan. 2. Periode lease, yaitu tanggal perjanjian lease. 3. Akhir jangka lease. Dan yang keempat, opsi pembelian dengan harga murah. Jika lease mengkapitalisasi lease, maka lease akan mencatat aktiva dan kewajiban yang umumnya sama dengan nilai sekarang pembayaran sewa. Leasor yang sudah memindahkan secara substansial seluruh manfaat dan resiko kepemilikan mengakui penjualan dengan mengeluarkan aktiva dari neraca dan menggantikannya dengan piutang. Ayat jurnal khusus leasor dan lease. Dengan asumsi peralatan di lease dan dikapitalisasi. Contoh jurnal untuk lease yang dikapitalisasi: delta atau lease, peralatan yang di lease pada kewajiban lease. IVLC atau leasor, piutang lease bersih pada peralatan. Kriteria untuk lease: 1. Pengujian pengalihan kepemilikan. 2. Menguji opsi pembelian dengan harga khusus. 3. Pengujian umur ekonomis, yaitu pengujian 75%. Dan yang keempat, pengujian pemilihan investasi. Dalam pengujian pemilihan investasi untuk menentukan nilai sekarang dari pembayaran lease minimum, ada 3 konsep penting yang harus diperhitungkan. 1. Pembayaran lease minimum. Pembayaran ini adalah pembayaran yang harus dilakukan oleh lease sehubungan dengan properti yang di lease. Pembayaran lease minimum mencakup hal-hal berikut ini: 1. Pembayaran sewa minimum. 2. Nilai residu yang dijamin. 3. Penelitian atas kegiatan memperbarui atau memperpanjang lease. Dan yang keempat, opsi membeli dengan harga khusus. Kedua, biaya-biaya eksekutor. Sebagaimana aktiva lainnya, aktiva berwujud yang di lease juga membutuhkan beban asuransi, pemeliharaan, dan pajak. Disebut biaya eksekutor selama umur ekonomisnya. Dan yang ketiga, tingkat diskonto. Didefinisikan sebagai suku bunga yang pada awal lease harus dikeluarkan oleh lease untuk meminjam dana yang diperlukan guna membeli aktiva yang di lease menurut pinjaman yang dijamin, dengan jangka waktu pelunasan yang serupa dengan skedul pembayaran dalam kontrak lease.
Akan tetapi terdapat satu pengecualian dari ketentuan ini. Jika list mengetahui suku implisit yang dihitung oleh lessor, suku bunga itu lebih rendah dari suku bunga pinjaman instrumental list, maka list harus menggunakan suku bunga implisit lessor. Tujuan dari pengecualian ini adalah suku bunga implisit lessor umumnya merupakan suku yang lebih realitas untuk digunakan dalam menentukan jumlah, jika ada, yang akan dilaporkan sebagai aktiva dan kewajiban terkait pada list, memberikan pedoman untuk menjamin bahwa list tidak menggunakan suku bunga pinjaman instrumental yang secara artifisial tinggi, sehingga menyebabkan nilai sekarang dari pembayaran list minimum lebih kecil 90% dari nilai pasar wajar properti. Aktiva dan kewajiban yang diberlakukan secara berbeda. Dalam transaksi list modal, list menggunakan list sebagai sumber pembiayaan. Lessor membiayai transaksi, yaitu menyediakan modal investasi, melakukan aktiva yang di list, dan list melakukan pembayaran sewa yang sebenarnya merupakan pembayaran cicilan. Karena itu selama umur properti yang di list, pembayaran sewa kepada lessor mencakup pembayaran pokok ditambah bunga. 1. Pencatatan aktiva dan kewajiban. 2. Periode penyusutan. 3. Metode bunga efektif. Dan yang keempat, konsep penyusutan. Nama saya Melina Fatur Rahman akan melanjutkan materi berikutnya. D. Metode list modal. Jangka waktu dan provisi dari perjanjian list tersebut dan data terkait lainnya sebagai berikut. 1. Jangka waktu list adalah 5 tahun dan perjanjian list tidak dapat dibatalkan yang mengharuskan pembayaran sewa yang sama sebesar $25.981,62 pada awal setiap tahun atau dasar anuitas jatuh tempo. 2. Peralatan tersebut memiliki nilai wajar pada awal list sebesar $100.000 dengan estimasi umur ekonomis 5 tahun tanpa nilai residu. 3. Sterling membayar seluruh biaya eksekutori secara langsung kepada pihak ketiga kecuali untuk pajak properti sebesar $2.000 per tahun yang dimasukkan dalam pembayaran tahunan pada lessor. 4. List ini tidak mencakup opsi pembaharuan dan peralatan kembali menjadi milik Caterpillar pada akhir masa list. 5. Suku bunga pinjaman inkremental sterling adalah 11% per tahun. 6. Sterling menyusutkan peralatan serupa miliknya atas dasar garis lurus. 7. Caterpillar menetapkan sewa tahunan untuk memperoleh tingkat pengembalian atas investasi sebesar 10% per tahun. List ini memenuhi kriteria untuk diklasifikasi sebagai list modal alasan sebagai berikut. 1. Jangka waktu list selama 5 tahun yang sama dengan estimasi umur ekonomis peralatan selama 5 tahun memenuhi pengujian 75%. 2. Nilai sekarang dari pembayaran list minimum $100.000 sebagaimana dihitung di bawah melebihi 90% dan nilai wajar properti $100.000. Pembayaran list minimum adalah $119.908,10 didapat dari $23.891,62 dikali 5 dan jumlah yang dikapitalisasi sebagai aktiva yang di list dihitung sebagai nilai sekarang dari pembayaran list minimum atau tidak termasuk biaya eksekutori pajak properti sebesar $2.000. Bisa dilihat di bawah. Untuk tabel Sterling Construction atau BIS. Untuk tabel dasar anuitas jatuh tempo pada Sterling Construction bisa dilihat pada tabel. Untuk keterangan tabel sebelumnya, yang A yaitu pembayaran list seperti diwajibkan oleh list, yang B yaitu biaya
eksekutori dimasukkan dalam pembayaran sewa, yang C yaitu 10% dari saldo sebelumnya, atau E kecuali untuk pada tanggal 1 Januari 2008 karena ini merupakan anuitas jatuh tempo, maka tidak ada waktu yang berlalu pada tanggal pembayaran pertama dan tidak ada bunga akrual. Yang D yaitu A dikurangi B dan C, dan yang E saldo sebelumnya dikurangi D dibulatkan sebesar 19 sen. Pada akhir tahun fiskal list company tanggal 31 Desember 2008, bunga akrual atau accrued interest dicatat sebagai berikut. Beban bunga $7.601,84 pada hutang bunga $7.601,84. Penyusutan atas peralatan yang di-lease selama 5 tahun jangka waktu lease dengan menggunakan kebijakan penyusutan normal, sterling atau metode garis lurus menghasilkan ayat jurnal berikut. Per 31 Desember 2008, beban penyusutan lease modal $20.000 pada akumulasi penyusutan lease modal $20.000 didapatkan dari $100.000 dibagi 5 tahun. Pada tanggal 31 Desember 2008, aktiva yang dicatat menurut list modal telah diidentifikasi secara terpisah pada neraca list. Transaksi list pada tanggal 31 Desember 2008 akan disajikan sebagai berikut. Kewajiban lancar terdiri dari utang bunga sebesar $7.601,84 dan kewajiban list sebesar $16.379,78. Untuk kewajiban tidak lancar terdiri dari kewajiban list sebesar $59.638,60. Ayat jurnal untuk mencatat pembayaran list per 1 Januari 2009 adalah sebagai berikut. Beban pajak properti $2.000, hutang bunga $7.601,84, kewajiban list $16.379,78, pada kas $25.981,62. E. Metode operasi lease. Dalam metode operasi, beban sewa dan kewajiban yang berhubungan harus diakturalkan dari hari ke lease ketika properti digunakan. Lease membebankan sewa ke periode-periode yang memperoleh manfaat dari penggunaan aktiva dan mengabaikan dalam akuntansi setiap komitmen untuk melakukan pembayaran masa depan. A. Keunggulan lessor. 1. Pendapatan bunga. 2. Insentif pajak. 3. Nilai residu yang tinggi. B. Ekonomi leasing. Lessor menentukan jumlah sewa berdasarkan tingkat pengembalian suku bunga implisit yang dibutuhkan untuk menjustifikasi leasing aktiva. Faktor-faktor penting yang dipertimbangkan dalam menentukan tingkat pengembalian adalah posisi kredit lease, lamanya lease, dan status nilai residu atau dijamin atau tidak dijamin. Jika nilai residu dilibatkan, lessor tidak harus menuntut pembayaran lease sebesar itu. Oleh karena itu, pembayaran lease akan menjadi lebih kecil. C. Klasifikasi lease oleh lessor. Dari sudut pandang lessor, semua lease dapat diklasifikasikan untuk tujuan akuntansi sebagai berikut. 1. Lease operasi. 2. Lease pembiayaan langsung. 3. Lease jenis penjualan. Nama saya Isenaka Fauzia. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Untuk materi selanjutnya adalah metode pembiayaan langsung. Di sini, lease pembiayaan langsung pada hakikatnya adalah pembiayaan atas pembelian aktiva oleh lease. Pada jenis lease ini, lessor mencatat piutang lease alih-alih ke aktiva lease. Piutang lease ini menjadi nilai saat dari pembayaran minimum lease yang mencakup beberapa hal berikut. Yang pertama adalah pembayaran lease yang tidak termasuk biaya eksekutori. Yang kedua, opsi pembelian dengan harga khusus jika itu ada. Yang ketiga, nilai residu yang dijamin jika ada. Dan yang terakhir, denda atau penalti atas kegagalan untuk memperbarui. Menurut metode operasi, setiap penerimaan sewa oleh lessor
dicatat sebagai pendapatan sewa. Aktiva yang di-list disusutkan dengan cara yang biasa, di mana beban penyusutan periode berjalan ditandingkan dengan pendapatan sewa. Jumlah pendapatan yang diakui dalam setiap periode akuntansi berjumlah sama, tanpa memandang ketentuan atau provisi list, kecuali dasar lain yang sistematis dan rasional dan mencerminkan pola waktu di mana manfaat itu diperoleh dari aktiva yang di-list. Selain beban penyusutan, biaya pemeliharaan dan biaya jasa lain yang diberikan menurut provisi list yang berkaitan dengan periode akuntansi berjalan juga dicatat sebagai beban. Lesser akan mengamortisasi setiap biaya yang dibayarkan kepada pihak ketiga yang independen seperti honor penaksiran, honor penemu, dan biaya kredit cek selama umur list yang biasanya atas dasar garis lurus. Masalah-masalah akuntansi khusus. Yang pertama ada nilai residu. Akuntansi untuk nilai residu sangatlah kompleks dan mungkin bagian yang paling sulit dari akuntansi adalah akuntansi list. Yang kedua, arti nilai residu. Nilai residu adalah estimasi nilai wajar dari aktiva yang di-list pada akhir masa list. Sering nilai residu yang besar terjadi pada akhir masa list, terutama ketika umur ekonomis masa aktiva yang di-list melebihi jangka waktu list. Yang ketiga, dijamin atau tidak dijamin. Nilai residu bisa dijamin atau tidak dijamin oleh list jika list setuju untuk membayar setiap kekurangan di bawah jumlah yang ditetapkan yang akan diterima oleh lesser berupa nilai residu pada masa akhir list. Maka, jumlah yang ditetapkan tersebut adalah nilai residu yang dijamin. Yang keempat adalah pembayaran list. Lesser dapat menyesuaikan pembayaran list karena kepastian pemulihan semakin meningkat. Namun, sesudah tingkat itu ditentukan tidak ada perbedaan dari sudut pandang akuntansi apakah nilai residu dijamin atau tidak dijamin. Investasi bersih yang dicatat oleh lesser akan tetap sama. Berikut adalah skedul amortisasi list. Dasar anuitas jatuh tempo yang termasuk nilai residu yang dijamin. Kolom A merupakan pembayaran list tahunan yang diwajibkan oleh list. Kolom B merupakan biaya eksekutori termasuk dalam pembayaran sewa. Kolom C saldo sebelumnya di kolom A dikali 10% kecuali tanggal 1 bulan 1 2008. Kolom D, kolom A dikurangi kolom B dan C. Kolom E, saldo sebelumnya dikurangi kolom D, dibulatkan sebesar 19 sen, yang mencerminkan nilai residu yang dijamin dan dibulatkan sebesar 24 sen. Pada ilustrasi tersebut disajikan skedul beban bunga dan amortisasi kewajiban sebesar $100.000 bagi list company yang menghasilkan $5.000 pembayaran nilai residu akhir yang dijamin pada akhir 5 tahun. Ayat jurnal untuk mencatat aktiva yang di-list dan kewajiban penyusutan, bunga, pajak properti, dan pembayaran list dibuat berdasarkan nilai residu yang dijamin. Aktiva yang di-list dicatat pada $100.000 dan disusutkan selama 5 tahun dengan asumsi bahwa digunakan metode garis lurus. Beban penyusutan setiap tahun adalah $19.000, yang berarti 100.000
dikurangi $5.000 dibagi 5 tahun. Pada akhir masa lease, sebelum lease mengembalikan aktiva ke lessor, akun aktiva dan kewajiban lease memiliki saldo seperti berikut. Jika pada akhir masa lease nilai pasar wajar nilai residu lebih kecil dari $5.000, maka lease company akan menerima kerugian. Nilai residu yang tidak dijamin. Nilai residu yang tidak dijamin dari sudut pandang lease adalah sama seperti tidak adanya nilai residu dalam hal dampaknya terhadap metode penghitungan pembayaran lease minimum lease dan kapitalisasi aktiva yang di lease serta kewajiban lease. Contoh yang tadi, kecuali bahwa nilai residu sebesar $5.000 tidak dijamin. Jumlah pembayaran lease tahunan akan sama sebesar $23.237,9. Apakah nilai residu dijamin atau tidak? Lessor company akan menerima jumlah dipulihkan yang sama dari sewa lease, yaitu $96.895,40. Pembayaran lease minimum adalah $116.185,45 yang berarti $23.237,9 dikali 5. Lease company akan mengkapitalisasi jumlahnya pada tabel berikut ini. Berikut adalah skedul beban bunga dan amortisasi kewajiban lease besar $96.895,40 milik lease company dengan asumsi nilai residu tidak dijamin sebesar $5.000 pada akhir tahun 5 yang disajikan pada kolom berikut ini. Keterangannya seperti tadi, pembayaran lease tahunan diwajibkan oleh lease. Yang kedua, biaya eksekutori termasuk dalam pembayaran sewa. Yang ketiga, saldo sebelumnya di kolom A dikali 10% kecuali tanggal 1 bulan 1 2008. Yang keempat, kolom A dikurangi kolom B dan kolom C. Yang kelima, saldo sebelumnya dikurangi D dan dibulatkan sebesar 19 sen. Seperti yang tadi, ayat jurnal untuk mencatat aktiva yang di lease dan kewajiban, penyusutan, bunga, pajak properti, dan pembayaran atas kewajiban lease dibuat berdasarkan nilai residu yang tidak dijamin. Format ayat jurnal sama dengan yang diilustrasikan sebelumnya. Perhatikan bahwa aktiva yang di lease dicatat sebesar diilustrasikan sebelumnya. Perhatikan bahwa aktiva yang di lease dicatat sebesar $91.895,40 dan disusutkan selama 5 tahun dengan asumsi bahwa penyusutan garis lurus digunakan. Beban penyusutan setiap tahun adalah 19.379,8 berasal dari 96.985,40 dibagi 5 tahun pada akhir masa lease. Hai guys, nama saya Wibowo Sumanto. Saya akan meneruskan dari penjelasan teman-teman dengan penjelasan bahwa dengan asumsi aktiva yang di list sudah disusutkan sepenuhnya dan kewajiban list sudah diamortisasi seluruhnya, tidak ada ayat jurnal dibutuhkan pada akhir masa list kecuali untuk menghapus masa pembukuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Ayu. Saya akan melanjutkan mengenai list jenis penjualan atau lessor. Laba yang dicatat oleh Caterpillar pada saat penjualan adalah sama besar yaitu $15.000.
Nilai sekarang dan nilai residu yang tidak dijamin dikurangkan dari pendapatan penjualan dan harga pokok penjualan karena dua alasan. Yang pertama adalah kriteria untuk pengakuan pendapatan yang belum terpenuhi, dan yang kedua adalah penandingan antara beban dengan pendapatan yang belum diakui tidak tepat. Ayat jurnal Caterpillar untuk mencatat transaksi per 1 Januari 2008 dan penerimaan nilai residu pada akhir masa lease disajikan sebagai berikut. Bisa dilihat tabel ya, di situ ada tabel, sebelah kiri itu nilai residu dijamin dan sebelah kanan adalah nilai residu tidak dijamin. Nama akunnya itu sama, harga pokok penjualan, piutang lease, pendapatan penjualan dan penjualan. Di sini perbedaannya hanya di harga pokok penjualan serta pendapatan penjualan. Nilainya beda nominalnya. Selanjutnya sama ya, tabel kiri yaitu tetap nilai residu dijamin dan sebelah kanan tetap nilai residu tidak dijamin. Nama akunnya juga sama, ada kas, piutang lease, beban atau hutang pajak properti, piutang bunga, pendapatan bunga, kas, piutang bunga, piutang lease, beban atau hutang pajak. Selanjutnya juga sama. Yang opsi E adalah opsi pembelian dengan harga khusus atau lese. Opsi pembelian dengan harga khusus memungkinkan lese untuk membeli properti yang di-lease dengan harga yang jauh di bawah perkiraan nilai wajar seperti properti di masa depan. Jadi dikirakan bahwa dia harga beli sekarang itu harganya itu lebih jauh di bawah harga wajar nilai masa depannya. Nah, harga tersebut begitu menguntungkan bagi pada awal lease ya, sehingga bisa dipastikan bahwa opsi ini akan digunakan. Jika terdapat opsi pembelian dengan harga khusus, maka lese harus menambahkan nilai sekarang dari pembayaran lease minimum dengan nilai sekarang dari harga opsi. Dan akuntansi untuk lease dipengaruhi oleh opsi pembelian dengan harga khusus dalam cara yang sama, seperti arti pada nilai residu yang dijamin. Artinya, dengan nilai residu yang dijamin, lese harus membayar nilai residu pada akhir lease. Begitu pula, opsi pembelian dengan harga khusus kemungkinan besar akan dibayar oleh lese. Satu-satunya perbedaan antara perlakuan akuntansi untuk opsi pembelian dengan harga khusus dan nilai residu yang dijamin adalah dalam jumlah serta situasi yang sama, terletak pada perhitungan penyusutan tahanan. Dalam kasus nilai residu dijamin, lese menyusutkan aktiva selama masa lease. Sementara dalam opsi pembelian dengan harga khusus, lese menggunakan umur ekonomis dari aktiva itu sendiri. Dan poin J adalah biaya langsung awal atau lessor. Ada dua jenis biaya langsung awal. Yang pertama adalah biaya langsung inkremental, adalah biaya-biaya yang dibayarkan kepada pihak ketiga yang independen yang terjadi pada awal perjanjian lease. Dan jenis kedua adalah biaya langsung internal, adalah biaya-biaya yang secara langsung berhubungan dengan kegiatan khusus yang dilaksanakan oleh lessor pada lease tertentu. Namun, biaya awal tidak boleh mencakup biaya tidak langsung internal yang berhubungan dengan aktivitas yang dilaksanakan oleh lessor untuk iklan, menjalankan lease yang sudah ada, dan menetapkan serta memonitor kebijakan kredit. Biaya ini juga tidak boleh memasukkan biaya untuk supervisi dan administrasi, serta beban seperti sewa dan penyusutan. Jadi biayanya di luar itu semua. Dan akuntansi untuk biaya langsung awal tergantung pada jenis lease-nya. Yang pertama adalah untuk lease operasi. Lessor harus menangguhkan biaya langsung awal dan mengalokasikannya selama jangka waktu lease secara proporsional dengan pendapatan sewa. Dan yang kedua adalah dalam transaksi lease jenis penjualan, lessor membayarkan biaya langsung awal pada tahun terjadinya, dibebankan pada periode di mana laba atas penjualan diakui. Dan yang ketiga adalah dalam lease pembiayaan langsung, biaya langsung awal ditambahkan ke investasi bersih dalam lease dan diamortisasi selama umur lease sebagai penyesuaian hasil. Poin K adalah lancar versus tidak lancar. Apa yang terjadi jika situasi dan adalah anuitas biasa dan bukan anuitas jatuh tempo? Sebagai contoh, misalnya bahwa sewa dibayar pada akhir tahun 31 Desember dan bukan pada awal tahun 1 Januari. VASB Statement nomor 3 tidak mengindikasi cara untuk mengukur jumlah lancar dan tidak lancar.
Pernyataan ini mengharuskan bahwa kewajiban lese harus diidentifikasi secara terpisah dalam neraca sebagai kewajiban menurut list modal dan harus dianggap dalam beberapa situasi sebagai kewajiban lainnya ketika mengklarifikasinya sebagai kewajiban lancar dan tidak lancar pada neraca berklasifikasi. Metode yang paling umum untuk mengukur bagian kewajiban lancar dalam list anuitas biasa adalah perubahan metode nilai sekarang. Jadi, baik anuitas jatuh tempo maupun anuitas biasa melaporkan pengurangan pokok untuk periode berikutnya sebagai kewajiban lancar atau aktiva lancar. Dalam situasi anuitas jatuh tempo, bunga diakrualkan secara selama tahun berjalan tapi belum dibayar sampai periode berikutnya. Sebagai akibatnya, kewajiban lancar atau aktiva lancar dihasilkan oleh pengurangan pokok dan bunga yang tidak terjadi atau diperoleh dalam periode sebelumnya. Selanjutnya adalah metode pembiayaan langsung. List pembiayaan langsung pada hakikatnya adalah pembiayaan atas pembelian aktiva oleh list. Pada jenis list ini, lessor mencatat piutang list alih-alih aktiva list. Piutang list ini menjadi nilai saat ini dari pembayaran minimum list. Ingatlah bahwa pembayaran list minimum mencakup beberapa hal berikut ini. Yang pertama, pembayaran list atau tidak termasuk biaya eksekutori. Yang kedua adalah opsi pembelian dengan harga khusus. Yang ketiga adalah nilai restu dijamin. Dan yang keempat adalah denda atau penalti atas kegagalan untuk memperbaharui. Dan yang L adalah mengungkapkan data list. VSB mengharuskan bahwa informasi berikut yang berhubungan dengan list diungkapkan dalam laporan keuangan list atau dalam catatan. Persyaratan ini dapat bervariasi menurut jenis listnya dan menurut siapa yang melaporkannya, lessor ataupun lesser. Persyaratan pengungkapan ini menyediakan bagi para investor dengan informasi berikut ini. Yang pertama adalah deskripsi umum mengenai sifat perjanjian. Yang kedua, sifat, waktu, dan jumlah tunai masuk dan tunai keluar terkait oleh list. Yang ketiga adalah jumlah pemasukan dan pengeluaran list yang dilaporkan dalam laporan laba rugi setiap periode. Yang keempat adalah jumlah pemasukan dan pengeluaran list yang dilaporkan dalam periode laba rugi setiap periode. Dan yang kelima adalah deskripsi dan jumlah aktiva list menurut klasifikasi umum neraca dan kewajiban yang terkait. Dan yang keenam adalah jumlah piutang dan jumlah pemasukan belum didapat yang sesuai perjanjian list. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.